Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Jadi di malam hari yang indah ini aku pengen banget ngangkat sebuah tema untuk sharing sama kalian, yaitu tentang kesehatan mental. Oke, dan kenapa aku pengen banget ngangkat tema ini? Karena sangat menarik menurut aku dan aku pernah berada di posisi ini. Dan aku pengen baca dari sebuah artikel dari internet, dari Google pastinya, tentang kesehatan mental yang berpotensi dialami oleh para YouTuber. Dan ada tipe-tipe YouTuber juga nih, ada YouTuber yang di belakang kamera dan di depan kamera itu dia berbeda. Jadi mungkin di depan kamera itu dia ceriwis, ceria, tapi pada saat kamera itu sudah mati, dia akan menjadi dirinya sendiri gitu. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang di belakang di depan kamera tuh ya sama aja. Contohnya adalah Keluarga Batak di Jerman. Di depan kamera dan di belakang kamera kami itu sama. Oke, dari artikel ini aku mengambil 5 poin ya, 5 poin gangguan kesehatan mental yang berpotensi dialami oleh YouTuber. Yang pertama adalah kelelahan karena harus bersikap akrab dengan audiens. Kedua, stres karena membaca komentar. Ketiga, kecemasan finansial terkait pengelolaan sponsor dan donasi. Keempat, tekanan untuk mengelola reputasi dan hubungan profesional di komunitas YouTuber. Dan yang kelima adalah memikirkan algoritma YouTube. Oke, kita bahas satu-satu nih ya. Dari kelelahan karena harus bersikap akrab dengan audiens. Puji Tuhan aku tidak mengalami kesehatan mental karena hal tersebut. Kenapa? Karena aku justru happy sekali punya teman-teman baru dari para subscriber, dari teman-teman yang nonton YouTube kita. Bahkan aku terkadang tuh kayak shock sendiri ya. Kok bisa ya ini orang tahu nama aku, tahu nama suamiku, padahal kita nggak tahu dia, kita tidak pernah bertemu dengan dia sebelumnya, tapi dia menuliskan di komentar memanggil nama aku dan suamiku. Itu aku suka sekali shock karena ya nggak nyangka aja gitu. Terus yang kedua, stres karena membaca komentar, dan hal inilah yang pernah aku alami tahun lalu lebih tepatnya, saat video pesta pernikahan kita itu viral. Oke. Dari awal kita buat video konten YouTube itu aku tidak pernah berharap, tidak pernah meminta sama Tuhan untuk please God buatin dong video kita itu viral gitu. Itu tidak pernah. Bahkan aku bikin YouTube itu atas dasar suruhan suamiku, karena suamiku ini sudah terlebih dahulu cemplung ke dunia per-YouTuban. Jadi suamiku itu dia punya 2 YouTube channel, yaitu Red Dog Gamble tentang gamenya dia, dan Red Dog Vlog tentang traveling dan sebagainya. Dan pada saat aku awal pindah ke Jerman itu, aku nggak tahu aku mau ngapain, karena jadwal aku bisa kursus itu masih agak lama, harus menunggu berbulan-bulan dulu, belum ada jadwalnya. Jadi jadwalnya itu aku pindah bulan Juli 2017 dan aku baru dapat jadwal kursus itu Februari 2018. Oke. Dan ya aku nggak tahu mau ngapain dulu selama berbulan-bulan itu. Akhirnya suamiku bilang, kamu buat video konten YouTube aja gitu, kamu rekam aja keseharian kamu, atau apapun yang kamu lakukan, atau tentang kita kalau kita jalan-jalan. Dan akhirnya ya udah aku bikin YouTube. Dan entah kenapa di tahun 2019 saat aku sedang stres ini bukan stres karena YouTube, tapi ini awalnya stres karena permasalahan kursus bahasa Jerman aku, yang dimana tingkat C1 itu ampun susah banget ya. Aku baru tinggal di Jerman 2 tahun saat itu, dan aku
satu kelas dengan orang-orang yang sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Jerman, dan mereka itu level bahasa Jermannya tuh udah kayak tingkat dewa, udah kayak native speaker. Dan aku aja tuh masih kayak kadang masih minta bantuan Google Translate untuk ngomong pakai bahasa Jerman. Dan di situ kayak mental aku sempat ngedown karena itu, kayak insecure, minder lah ya sama mereka. Dan aku bilang sama suamiku untuk give up. Aku give up karena dalam satu hari itu kayak aku harus belajar lebih dari 50 kosakata baru dalam bahasa Jerman. Dan guru aku ini cukup keras dan PR-nya itu banyak banget. Jadi kayak keseharian itu ya kayak kerjaan itu cuman ngurusin PR doang. Sedangkan aku kan juga pengen belajar masak karena aku baru menikah pada saat itu kan. Pengen memberikan suatu hal yang terbaik untuk suamiku. Terus aku juga beres-beres rumah. Dan ya akhirnya aku give up. Terus aku minta izin sama suamiku untuk traveling ke Indonesia untuk menyegarkan pemikiran. Dan pada saat aku mau traveling ke Indonesia itu, sebelum aku traveling ke Indonesia, aku sudah upload video pesta pernikahan kita, mau yang di Jerman dan yang di Indonesia, tapi aku private, tidak aku publikasikan untuk umum, oke? Dan pada saat aku mau traveling ke Indonesia, pada saat aku traveling ke Indonesia, aku tidak punya stok konten selama sebulan karena aku akan meninggalkan Jerman pada saat itu selama 1 bulan. Dan ya karena nggak tahu mau upload konten apa, karena aku pengen rehat dulu. Karena aku nggak mau pada saat aku sedang traveling, aku harus edit video juga, aku harus upload. Karena kan tempat-tempat yang aku kunjungin ini mungkin wifi-nya tidak kuat, atau ya aku kan nginepnya bukan di hotel-hotel berbintang 5. Aku kan nginepnya di Red Doors, di Oyo, dan aku pengen ya liburan have fun aja lah gitu loh. Gak mau dari pagi sampai sorenya aku udah capek liburan, terus malamnya aku harus ngedit video. Aku gak mau gitu. Dan akhirnya aku berpikir oke lah, mendingan video pesta pernikahan kita aja lah aku publish part ke part. Dari hari pertama sampai hari ke berapa itu aku lupa, ada berapa part yang aku upload. Aku publikasikan dari satu hari ke satu hari aku bagi-bagi. Dan aku tidak menyangka, oh my god, aku tidak meminta sama Tuhan, aku pengen dong videonya viral, Tuhan aku pengen dong dapat duit banyak dari YouTube. No, aku gak minta kayak gitu sama Tuhan. Itu sama kayak aku sekarang bisa tinggal di Jerman, aku gak minta sama Tuhan, aku pengen banget nikah sama bule, Tuhan aku pengen banget tinggal di Eropa, pengen banget lihat stadionnya Bayern Munchen. No, gak pernah. Emang ya Tuhan itu selalu ngasih kita berkat, selalu ngasih kita rezeki itu di luar nalar pemikiran kita. Dia itu selalu ngasih lebih bahkan lebih jauh dari apa yang kita minta. Itu video viral. Oh my god, itu di-share ke grup-grup Batak, di Facebook, di Instagram. Gak nyangka banget, sampai ratusan ribu yang nonton. Dan disitulah mulai, pada saat kesehatan pemikiran aku sudah stres, aku dari masa pendidikan bahasa Jerman aku udah lepas, tiba-tiba jatuh jauh lebih dalam kesehatan mental aku. Kenapa? Karena komentar-komentar para pengguna sosial media itu kejam banget. Tapi ya aku juga nggak bisa memaksa semua orang untuk bisa suka sama kita, untuk selalu like video kita, untuk selalu memberikan komentar yang terbaik. Itu tidak bisa, kita tidak bisa menahan mereka untuk bisa berkomentar. Iya. Tapi yang saya bingungkan pada saat
video pesta pernikahan kita yang viral tersebut, banyak sekali komentar-komentar yang cukup menghujam jantung saya. Lebay ya. Karena ada yang berkomentar tentang fisik, terus tentang dibilang saya nggak pantas menikah dengan suami saya, ada yang bilang saya gendut, ada lagi yang justru fokus pada saat pesta pernikahan kita yang di Indonesia, justru lebih fokus mencari kemana orang tua suamiku. Tapi kenapa mereka tidak fokus untuk mencari kemana orang tuaku? Karena di situ juga tidak ada orang tuaku. Kalau kalian perhatikan baik-baik dari wajah para tamu atau keluarga-keluargaku, apakah ada yang mukanya mirip dengan aku? Kenapa mereka tidak difokus di situ juga? Kenapa mereka malah fokus dengan mencari di mana keluarga suamiku? Itu parah sih. Padahal orang tuaku juga nggak ada di situ guys, dua-duanya ya. Orang tuaku tidak ada di pesta pernikahan aku yang di Indonesia dan di Jerman, karena memang orang tuaku dua-duanya sudah dari surga. Terus mereka fokus mencari orang tua suamiku, yang dimana itulah alasan kita bikin pesta pernikahan itu 2 kali di Indonesia dan di Jerman, ya karena orang tua suamiku tuh tidak bisa datang ke Indonesia. Oke, jarak dari Jerman ke Indonesia itu jauh. Sedangkan mertuaku itu sakit keras. Bahkan hari ini saja saat video ini direkam, orang tua papa mertuaku itu di rumah sakit. Oke. Jadi bapak mertuaku itu punya penyakit stroke, guys. Oke. Dan di Jerman itu tidak bisa, memang suamiku punya adik dan kakak cewek dua-duanya. Tapi di Jerman itu kita tidak bisa mengambil cuti dadakan, apalagi kalau ke Indonesia itu tidak cukup dalam jangka waktu 1 jam, ya. Tidak ada itu jarak dari Jerman ke Indonesia itu cuma hanya 1 jam, kecuali kalau kalian pakai Google Map, ya. Dan jadi itu kita nikah yang di Indonesia itu tanggalnya aja baru keluar dari mulut kita itu pada saat kita udah menjelang ya 1 bulan sebelum pesta pernikahan kita yang di Indonesia. Sedangkan di Jerman itu tidak bisa ngambil cuti lama-lama dalam jangka waktu cuma 1 bulan, itu nggak bisa. Makanya keluarganya Stefan memang tidak ada yang bisa datang ke Indonesia. Dan oleh sebab itu kenapa aku bikin pesta pernikahan pertamanya itu justru di Jerman, karena orang tua suamiku masih ada. Iya, tapi aku juga bingung ya kenapa mereka tuh nggak nanya kemana orang tuaku pada saat pesta pernikahan kita yang di Jerman. Kenapa mereka lagi fokus mencari orang tua suamiku pada saat pesta pernikahan kita yang di Indonesia? Bingung gak sih? Logika ya, logika. Kita mainkan logika. Kenapa mereka tidak mencari orang tuaku pada saat pesta pernikahan kita yang di Jerman, tapi mereka lebih mencari di mana orang tua suamiku pada saat pesta pernikahan kita di Indonesia? Sedih aku tuh. Jadi pesta pernikahan kita, kenapa kita lakukan pertama kali di Jerman, yaitu karena orang tua suamiku masih lengkap. Itu. Jadi gitu. Dan keluarganya suamiku masih lengkap ya. Gitu guys. Jadi ya udah, pesta pernikahan pertama di Jerman. Itu. Dan yang aku bingung, ada juga komentar-komentar yang ngebahas tentang aku nggak pantas menikah dengan suamiku. Aku bingungnya nggak pantasnya gimana gitu loh. Kan jodoh itu mencerminkan sifat kita. Saya takutnya kalau misalkan kalian berkomentar seperti itu, takutnya ya jodoh kalian yang mencerminkan diri kalian. Takutnya ya iya paham lah ya maksud saya gimana. Tapi saya berterima kasih sekali kepada semua orang-orang yang sudah berkomentar negatif tersebut, bahwa dari kalianlah saya belajar untuk tidak menonton konten yang saya tidak mau tonton. Saya tidak berkomentar atas video yang kalau misalkan saya nggak suka sama video tersebut, ya udah saya nggak usah tonton. Jadi saya nggak komentar, saya nggak meninggalkan jejak kebencian, saya tidak mengganggu
tidak mengganggu kesehatan si YouTuber yang tidak mau saya tonton ini. Jadi ya nggak mau ribet, nggak usah ribet gitu loh. Tapi ya makanya itu saya bilang, saya berterima kasih sekali kepada kalian, orang-orang yang pernah berkomentar negatif kepada kami gitu. Dan pada saat saya balik ke Jerman itu saya wow, itu saya nangis setiap hari guys. Oke, saya nangis setiap hari sampai pada akhirnya suami saya meminta saya atau mengajak saya untuk datang ke dokter klinik kita klinik rumah kita, dan dari situ kita dapat rekomendasi untuk datang ke psikolog. Dan makanya sekarang saya bisa tersenyum kembali, saya bisa tertawa kembali secara tulus karena saya sudah sembuh, saya tidak sakit lagi seperti kemarin. Dan mungkin kalau misalkan di Indonesia satu hal yang masih tabu sekali kalau misalkan kita datang ke psikolog ya. Kalau di Jerman itu kalau kita datang ke psikolog itu bukan suatu hal yang tabu, itu normal karena siapapun itu bisa mengalami depresi, siapapun bisa mengalami stres, dan siapapun juga bisa sembuh dari masa-masa tersebut. Bukan berarti kalau misalkan kita datang ke psikolog itu berarti kita gila. Oke, poin yang ketiga itu kecemasan finansial terkait pengelolaan sponsor dan donasi. Puji Tuhannya, puji Tuhan ya, bersyukur ya. Kita untuk saat ini sih belum ada sponsor, tidak ada donasi dan segala macam. Kalau misalkan saya suka promo-promo produk-produk yang saya tampilkan di YouTube, yaitu karena memang saya pakai produknya dan saya tidak dibayar sepersen pun. Dan I'm happy, I'm enjoy. Oke. Selanjutnya adalah tekanan untuk mengelola reputasi dan hubungan profesional di komunitas YouTuber. Saya tidak bergabung di komunitas YouTuber apapun, jadi saya tidak mengalami kesehatan mental karena masalah ini. Dan cuman saya agak bingung aja sih sama teman-teman YouTuber yang sudah besar, sudah punya subscriber banyak. Kalau misalkan diajakin collab itu susah ya. Saya juga nggak ngerti kenapa, makanya ya udahlah. Saya collabnya sama suami saya aja gitu, nggak usah sama youtuber besar gitu yang nggak mau collab sama youtuber yang subscribernya masih bawah gitu aja, simple nggak usah dibikin ribet. Terus yang terakhir itu adalah karena algoritma YouTube. Ini saya sempat juga ngalamin ini, tapi saya nggak sampai datang ke psikolog sih. Saya sempat bingung dengan diri saya sendiri, entah kenapa setiap hari itu saya selalu ngecek YouTube Studio. Setiap hari saya selalu ngeliatin jumlah subscriber, pendapatan, pokoknya segala satu hal sedetail apapun yang berada di YouTube Analytics. Ini kalau para YouTuber pasti tahu nih, YouTube Analytics. Jadi kalian di sana tuh bisa ngeliat jumlah subscriber kalian, penonton kalian tuh dari mana aja, terus jumlah menitnya, pendapatannya dan segala macam. Itu saya pernah di posisi seperti itu, guys. Dan kalau detik ini sih masih suka ngecek YouTube Studio, tapi nggak segila dan se ekstrim waktu itu sih, nggak se ekstrim pada saat YouTube kita lagi naik-naiknya. YouTube kita lagi naik-naiknya itu tahun lalu sih. Sekarang YouTube kita udah stabil. Saya lebih suka stabil kayak gini sih, karena itu berarti tidak banyak orang-orang aneh yang nonton konten kita. Saya takutnya kalau terlalu banyak manusia-manusia yang nonton konten kita itu, saya tidak bisa menutup semua mulut, saya tidak bisa membuat konten semua hal yang dimau atau disukai oleh para penonton, karena video kita ya video keseharian kita, video yang kita sukai, video yang kita lakukan real gitu, mau on cam di belakang kamera itu sama aja. Dan takutnya kalau semua orang nonton tanpa filter, ya saya takut kejadian tahun lalu terulang lagi. Jujur saya takut kali kalau baca komentar-komentar yang menghujam jantung saya seperti tahun lalu. Kalau misalkan udah ngebahas fisik, aduh 58 kilo aja dibilang gendut. Oke, gitu aja yang bisa aku share
hari ini, malam ini kepada kalian semua guys. Mohon maaf, mungkin video ini ngebosenin banget ya buat kalian ya, karena aku juga nggak tahu gitu mau collab sama siapa. Mungkin kalau kalian mau collab sama aku, ngobrol-ngobrol sama aku, silahkan tulis di komentar supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ada tema yang bisa kita bahas, ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan kalian. So, thank you for watching. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Salam sehat ya. Salam sehat. Sekali lagi, belajar untuk tidak menuliskan komentar yang pedas, yang jahat kepada orang lain. Kalau misalkan kalian sekiranya tidak suka dengan video orang yang kalian ada muncul di muncul di beranda kalian, yaudah, cukup nggak usah ditonton videonya. Jadi kalian tidak meninggalkan dosa apapun, dosa dari jemari-jemari kalian itu. Oke? Karena kalian tidak akan tahu dampak besar dari jemari-jemari kalian itu seperti apa. Contohnya adalah seperti saya tahun lalu. Oke, gitu aja videonya. Sampai jumpa. Bye. Salam damai. Peace, love, and gaul.